Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merespon video penjelasan mengenai materi jenis dan karakteristik media pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Syafruddin Kuryanto, SSI MOR. Nah, yang pertama, jenis-jenis media pembelajaran diperlukan bagi pengajar untuk dapat membuat para siswanya semakin bersemangat dalam belajar. Media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kini telah banyak ditemukan media pembelajaran yang efektif untuk mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Lalu, apa saja sih jenis media pembelajaran yang dapat digunakan? Nah, pada video Bapak Syafruddin dipaparkan bahwa jenis-jenis media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama media audio visual gerak yang terdiri dari film suara, video kaset, dan VCD. Serta yang kedua, media audio visual diam yang terdiri dari film rangkai suara atau film strip, film bingkai suara atau sound slides, halaman suara atau sound page, media visual bergerak, dan film bisu. Kali ini saya akan menambahkan jenis-jenis media pembelajaran yang dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, media visual atau media pembelajaran yang memfokuskan indera penglihatan saat proses belajar mengajar. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai macam teknologi. Salah satunya menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Yang kedua, media audio. Proses belajar mengajar yang menggunakan media ini difokuskan pada indera pendengaran. Alat bantu yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar menggunakan media audio ini diantaranya tape recorder, radio, telepon, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu media audio visual. Nah, media audio visual ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu media audiovisual diam dan gerak. Salah satu contoh dari media audiovisual diam ialah TV diam, buku bersuara, dan halaman bersuara. Sementara untuk contoh media audiovisual gerak ialah film TV, gambar bersuara, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang keempat yaitu peta atau global. Salah satu jenis media pembelajaran yang paling sering digunakan adalah peta dan global. Media pembelajaran ini berfungsi menyajikan data-data lokasi dan tempat. Kemudian yang kelima yaitu media fotografi. Media pembelajaran ini dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti surat kabar, kartun, ilustrasi, dan foto. Nah, untuk yang terakhir yaitu media serba aneka. Media serba aneka merupakan salah satu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah. Salah satu yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia ialah media papan tulis, 3 dimensi, aneka benda, bahkan mengeksplor lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan jenis, berdasarkan teknik pemakaian, dan berdasarkan daya jangkau. Namun, saya hanya akan menjelaskan salah satu klasifikasi saja, yaitu dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media dapat dibagi menjadi 2, diantaranya yang pertama, media yang diproyeksikan atau elektronik.
seperti film slide, film stripe, transparansi, komputer, dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus seperti film proyektor untuk memproyeksikan film slide, proyektor untuk memproyeksikan film slide, overhead projector atau OHP untuk memproyeksikan transparansi, LCD untuk memproyeksikan komputer. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam ini, maka media semacam ini akan kurang berfungsi. Nah, yang kedua, media yang tidak diproyeksikan atau non-elektronik, seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan lain sebagainya, dan berbagai bentuk media grafis lainnya. Nah, yang terakhir, saya ingin membuat media pembelajaran yang seperti apa sih? Media apa yang akan saya gunakan nantinya? Media pembelajaran merupakan salah satu cara atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dilakukan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seiring berkembangnya zaman, telah banyak teknologi yang ditemukan pada media pembelajaran untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga hal ini juga berpengaruh dalam metode yang digunakan para pengajar. Berbagai macam media pembelajaran tersebut juga berfungsi untuk menarik minat siswa agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Saya memilih menggunakan media serba aneka karena media serba aneka merupakan salah satu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah. Salah satu yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia ialah media papan tulis, 3 dimensi, dan berbagai sumber lainnya. Selain itu, media serba aneka juga dapat dilakukan dengan menggunakan aneka benda di sekitar yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar. Metode pembelajaran ini dapat menarik minat siswa untuk belajar apabila memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang ada. Salah satu contoh lainnya ialah mengajak siswa untuk mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan fokus mata pelajaran, sehingga hal ini dinilai efektif untuk membuat siswa tidak bosan saat melakukan proses belajar mengajar. Namun apabila sedang pandemi seperti saat ini, saya lebih memilih menggunakan media audiovisual. Kenapa? Pasalnya, media audiovisual dapat menampilkan suara dan gambar, sehingga saat pembelajaran jarak jauh pun bisa menjadi metode pembelajaran yang menarik untuk para siswa. Demikian respon saya mengenai video Bapak Syafruddin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.